Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadza Ramadhani, NPM 23210094. Saya akan mempresentasikan audit mengenai sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut SAK ETAP tahun 2009, liabilitas itu adalah entitas yang timbul dari peristiwa lalu. Nah, penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan bayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain. Kemudian menurut PSAK tahun 2009 di halaman 1,8 itu suatu liabilitas itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangannya atau dalam kurun neraca. Terus kemudian liabilitas menurut penulis, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurun waktu sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Agustina dengan NPM 23210095. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh liabilitas jangka pendek. Salah satunya itu adalah utang usaha. Utang usaha itu adalah kewajiban perusahaan kepada pemasok karena membeli barang atau jasa secara kredit. Utang ini harus dibayar dalam waktu maksimal 1 tahun. Contohnya itu perusahaan kayak membeli bahan baku secara kredit dan baru dibayar 30 hari kemudian. Intinya itu kayak semakin besar pembelian kredit, maka semakin besar juga perusahaan harus membayar utang tersebut. Kedua itu adalah pinjaman dari bank. Pinjaman jangka pendek dari bank itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, atau kebutuhan produksi. Yang ketiga itu adalah pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo. Jika perusahaan memilih pinjaman jangka panjang, tetapi sebagai cicilan harus dibayar dalam waktu tepat waktu maksimal itu 1 tahun, maka bagian tersebut dipindahkan menjadi liabilitas jangka pendek. Contohnya nih, bisa kita ambil sebagai contoh itu kita meminjam 1 miliar deh. Cicilan tahun depan tuh yaitu 200 juta. Maka 200 juta tersebut kita masukkan di liabilitas jangka pendek. Yang keempat itu adalah beban yang masih harus dibayar. Merupakan beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya gaji atau bunga pinjaman. Auditor ini kayak memastikan jumlahnya sudah benar. Jika terlalu besar, laba terlihat lebih kecil. Jika lebih kecil, maka laba terlihat lebih besar. Yang kelima itu adalah kewajiban sewa atau leasing. Jika perusahaan menyewa aset melalui leasing, kewajiban itu harus dicatat sesuai standar akuntansi agar laporan keuangan lebih akurat. Yang keenam itu adalah mata uang asing. Jika perusahaan memiliki utang mata uang asing, nilai itu harus dirubah ke kurs dulu. Misalnya kayak rupiah ke kurs dulu nih, baru kita bayar utang itu sesuai dengan jatuh tempo yang akan datang. Yang ketujuh itu adalah biaya bunga. Bunga pinjaman ini sudah menjadi kewajiban yang harus dicatat meskipun belum dibayar. Hal ini membuat laporan keuangan yang lebih akurat dan transparansi. Yang kedelapan itu adalah perhitungan bunga. Auditor itu memeriksa apakah bunga sudah dihitung dengan benar sesuai perjanjian pinjaman dan benar-benar menjadi beban perusahaan. Yang kesembilan itu adalah kepatuhan terhadap perjanjian kredit. Perusahaan ini harus memenuhi syarat dari bank seperti membayar cicilan tepat waktu. Jika melanggar, kita bisa kena sanksi dari bank tersebut, yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kredit. Yang ke-10 itu adalah penyajian dalam laporan keuangan. Liabilitas jangka pendek ini disajikan dengan benar di laporan keuangan dan disajikan dalam catatan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang telah kita pelajari. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan itu yaitu liabilitas jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar tepat waktu, maksimal atau kurang dari waktu 1 tahun. Auditor ini kayak bertugas memastikan
seluruh kewajiban tersebut sudah dicatat dengan benar, dihitung secara akurat dan disajikan sesuai dengan laporan keuangan akuntansi. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Puspita, NPM 23210096. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu penjelasan atas tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, memeriksa apakah accrued expenses jumlahnya reasonable dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kelima, memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa, jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa PSAK 30 revisi 2007 tentang sewa. Yang keenam, memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ketujuh, memeriksa apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedelapan, memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang terakhir, memeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia ETAP atau PSAK atau IFRS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Wardah Juliarti dengan NPM 23210092. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan audit objektif liabilitas jangka pendek di bab 16. Yang pertama itu ada tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah untuk memeriksa apakah yang pertama terdapat internal control, yang kedua liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan juga berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat itu accurate expenses. Yang kelima itu ada kewajiban sewa atau leasing. Yang keenam itu seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah. Yang ketujuh itu ada biaya bunga, yang kedelapan itu biaya bunga liabilitas jangka pendek, yang kesembilan itu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga terjadi bank default. Dan yang terakhir itu ada penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan keuangan atau neraca, dan juga atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya ada penjelasan atas tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas liabilitas pendek. Yang kedua, ada memeriksa apakah liabilitas jangka pendek tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, ada memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat, memeriksa apakah accurate expenses jumlahnya reasonable dan juga dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kelima, ada memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa jika ada sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa. Yang keenam, ada memeriksa apakah seandainya liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Dan yang ketujuh
ketujuh ada memeriksa apakah biaya bunga dan juga bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedelapan, memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul-betul terjadi. Yang kesembilan, memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti. Yang kesepuluh, memeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di dalam atau neraca laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, ETAP atau PSAK atau IFRS. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kamalasari dengan NPM 23210098. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama itu, pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, minta rincian liabilitas, periksa penjumlahan, dan cocokkan dengan buku besar. Yang ketiga, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan buku pembantu, subsidiary ledger. Yang keempat, uji sampel, sampling, bukti pendukung seperti purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Yang kelima, rekonsiliasi jika ada perbedaan antara monthly statement of account dari supplier dengan catatan perusahaan. Selanjutnya yang keenam, kirim konfirmasi kepada supplier yang bersaldo besar atau saldonya tidak berubah dari tahun lalu. Yang ketujuh, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mendeteksi utang belum dicatat. Yang kedelapan, kirim konfirmasi ke bank untuk kredit modal kerja atau investasi, periksa perjanjian kredit, dan otorisasi direksi. Yang kesembilan, periksa utang pemegang saham atau afiliasi, kirim konfirmasi, dan cek apakah ada pembebanan bunga. Yang kesepuluh, periksa utang leasing atau sewa sesuai standar akuntansi dan reklasifikasi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ke-11, periksa akurasi perhitungan bunga, cocokkan ke laporan laba rugi, dan perhatikan aspek pajaknya. Yang ke-12, telusuri saldo debit, utang usaha, atau uang muka atau retur jika jumlahnya besar. Reklasifikasi sebagai piutang. Yang ke-13, periksa bukti pendukung uang muka penjualan dan penyelesaiannya di periode berikutnya. Yang ke-14, pastikan bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun sudah direklasifikasi ke jangka pendek. Yang selanjutnya, ke-15, konversi kewajiban valuta asing menggunakan kurs tengah BI per tanggal neraca, selisihnya dimasukkan ke laba rugi. Yang ke-16, periksa pelunasan utang PPh 21 dan PPN di bulan Januari berikutnya, serta setoran akhir PPh badan atau PPh 29. Yang ke-17, periksa dasar perhitungan biaya yang masih harus dibayar, apakah masuk akal dan konsisten. Yang ke-18, periksa notulen rapat direksi atau pemegang saham dan perjanjian pihak ketiga untuk melihat kewajiban yang belum dicatat. Yang ke-19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan untuk mendeteksi tuntutan hukum atau kewajiban bersyarat. Yang terakhir, periksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi atau SAK atau PSAK atau IFRS. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza, NPM 23210099, akan melanjutkan materi mengenai penjelasan audit prosedur. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal control atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal control questionnaires, flowchart, atau penjelasan naratif. Yang kedua yaitu minta rincian dari liabilitas jangka pendek, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa voting dan cocokkan saldonya dengan saldo liabilitas jangka pendek di buku besar. Harus diingat bahwa rincian-rincian tersebut harus disiapkan oleh klien. Tugas auditor adalah memeriksa rincian tersebut, bukan menyusun rincian. Yang ketiga yaitu untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger utang usaha. Jika jumlah supplier banyak dan internal control klien baik, maka pencocokan ke subledger bisa dibatasi jumlahnya. Prosedur 4 dan 5 sudah cukup jelas. Yang keenam yaitu pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Auditor tidak harus mengirim konfirmasi untuk utang usaha karena sumber pencatatan utang usaha berasal dari perusahaan, misalnya faktur dari supplier. Dan tujuan konfirmasi adalah untuk memeriksa keakuratan data akuntansi klien. Yang ketujuh, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilitas pertanggal laporan posisi keuangan dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang pertanggal laporan posisi keuangan. Caranya adalah dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Prosedur 8, 9, 10, 11, dan 14 dibahas lebih rinci di pemeriksaan liabilitas jangka panjang, yaitu di bab 17. Prosedur 12, 13, 15, dan 16 sudah cukup jelas. Selanjutnya yang ke-17, periksa dasar perhitungan accrued expenses yang dibuat oleh perusahaan. Apakah reasonable, masuk akal, dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya? Prosedur 18 sudah cukup jelas. Selanjutnya yang ke-19, kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal, konsultan, atau lawyer. Yang terakhir yaitu penyajian liabilitas jangka pendek di laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika yang pertama, entitas diperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggungkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Makassari, NPM 23210093. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat pernyataan langganan. Surat pernyataan langganan adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen perusahaan atau klien kepada akuntan publik atau auditor yang diberikan sebelum laporan audit diterbitkan. Tujuannya yang pertama ada menegaskan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan kewajaran laporan keuangan serta memberikan keyakinan kepada auditor bahwa semua informasi penting telah disampaikan dan tidak ada yang disembunyikan. Ketentuannya yang pertama ada tanggal, yaitu tanggal surat harus sama dengan tanggal selesainya laporan audit diterbitkan. Yang kedua
kedua ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur utama atau direktur keuangan. Dan yang ketiga dicetak menggunakan kop surat perusahaan. Isi pokok dari surat tersebut, yang pertama ada tanggung jawab manajemen, yang kedua ada kelengkapan informasi, yang ketiga penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang keempat ada aset yang dijaminkan, yang kelima ada liabilitas bersyarat, yang keenam ada transaksi hubungan istimewa, dan yang ketujuh ada peristiwa setelah tanggal neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Syafitri dengan NPM 23210097. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, kegunaan Client Representation Letter. Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin praktiknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvina Muntianingsi dengan NPM 23210100. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 22, yaitu tentang contoh Client Representation Letter. Berikut ini akan disajikan contoh dari surat pernyataan langganan, satu dalam bahasa Indonesia dan satu dalam bahasa Inggris. Contoh Representation Letter dalam bahasa Indonesia yang pertama itu ada umum. Kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan, kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dan dalam laporan keuangan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan etap atau PSAK atau IFRS, dan tentang pedoman penyajian laporan keuangan yang termuat dalam keputusan Ketua Bapepam LK nomor KEP 06 atau PM 2000 tanggal 13 Maret 2000 atau yang terbaru yang diterapkan secara konsisten. Yang kedua ada aset. Ada aset, yang pertama piutang. Yang kedua ada persediaan. Yang ketiga ada piutang dalam rangka hubungan khusus. Yang keempat ada aset lancar lainnya. Yang kelima penyertaan dalam bentuk saham. Yang keenam aset tetap. Yang ketujuh aset lain-lain. Selanjutnya ada liabilitas. Di liabilitas yang pertama ada liabilitas lancar. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas dan pendapatan, beban, dan laba rugi. Dan ikatan bersyarat setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dan peristiwa penting setelah tanggal laporan posisi keuangan. Dan hal-hal penting lainnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.